Baik, kita bertemu kembali di channel penyelesaian matematika. Kali ini kita membahas materi grafik fungsi trigonometri. Ada juga pada buku matematika yang seperti ini. Ini pada halaman 8, bisa untuk yang belajar dari buku ini bisa dilihat dari halaman 8. Tentu yang ingin kita pahami pada pertemuan ini itu memahami grafik fungsi trigonometri, dan yang berikutnya menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, berarti ini kita bahas satu persatu. Jadi grafik fungsi trigonometri ini kita bahas dulu, ini yang A. Yang aja pembahasannya, grafik fungsi trigonometri itu kalau kita singkat dengan GFT ini, grafik fungsi trigonometri itu gambar fungsi trigonometri yang digambar pada bidang koordinat Kartesius, koordinat Kartesius. Inilah yang kita pahami nantinya menggambar fungsi trigonometri. Jadi grafik fungsi trigonometri itu harus digambar pada bidang koordinat Kartesius. Nah, sekarang grafik fungsi trigonometri yang kita gambar di sini, yang kita pahami ini, itu tidak semua, itu hanya 3. Yang pertama itu fungsi f pada x sama dengan berbentuk sin x. Yang kedua fungsi f pada x sama dengan cos x. Yang ketiga fungsi f pada x sama dengan tan x. Baik, untuk menggambar grafik fungsi trigonometri sin x, cos x, dan tan x mempunyai langkah yang sama, mempunyai langkah-langkah menggambar yang sama. Tentu langkah-langkah menggambarnya kita tulis di sini langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi trigonometri, trigonometri. Pertama yang kita ingin kerjakan ini saya bagi dulu. Yang pertama ini langkah pertama, langkah pertama itu membuat ke dalam tabel, membuat atau menuliskan suatu tabel, membuat tabel istimewa, tabel sudut istimewa. Di sini tabelnya saya buat ada sini, ini x, ini y, ini xy. Ini kita tulis ini tabelnya ini sesuai dengan daerah asal yang diinginkan. Kita lengkapi juga ini. Daerah asal ini maksudnya kalau dia satu putaran penuh berarti sudutnya sampai 0. Ini satuan sudut ini X itu daerah asal, ini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, sampai dengan kita katakan dulu 360 derajat. Di sini 360 derajat. Ini. Terus ini satu putaran penuh ini, satu putaran penuh. Jadi kita lengkapi juga nilai y-nya. Y-nya ini, y itu adalah fungsi
yang diketahui. Berarti kita substitusikan nilai X ini pada fungsi ini. Baru kita tuliskan juga di dalam tabel ini titiknya, X dengan Y. Penulisannya titiknya ini ya, X dengan Y. Nanti setelah lengkap langkah pertama dan langkah kedua, langkah pertama kita ikuti langkah kedua. Langkah kedua itu ya, menuliskan titik X dengan Y pada bidang koordinat Kartesius ya, lengkap dengan nokta ya, lengkap dengan noktanya, tanda titik ya, simbol titik. Ini langkah kedua. Tentu langkah ketiga ini menghubungkan titik tersebut dengan kurva mulus. Ini langkah ketiga. Jadi 3 langkah inilah yang bisa kita berikan menggambar grafik fungsi trigonometri ya. Jadi pertama harus kita lengkapi ini. Kedua, kita tuliskan titik ini pada kurva bidang Kartesius, pada bidang koordinat Kartesius. Ketiga, menghubungkan titik tersebut. Kalau sudah terbentuk dia kurvanya, maka sudah selesai. Baik, sebagai contoh ya, contoh kita berikan juga di sini contoh ya. Gambarlah grafik shape pada X sama dengan, kita tulis dulu di sini sin X per 2 ya, sin X per 2 untuk X ini untuk daerah asal harus lengkap ini, berarti dia satu putaran penuh. Gambarlah grafik fungsi F sama dengan sin X per 2 untuk daerah asal X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil 360 derajat. Nah, ini yang kita kerjakan. Jadi langkah pertama sesuai yang kita kerjakan tadi ini ya, sebagai penyelesaiannya, ini kita lengkapi dulu titiknya ini X, Y ya, kita lengkapi dulu secara sederhana. Ini kita usahakan jelas ya. Inilah nilai sudut-sudutnya, nilai yang kita lengkapi. Tabel ini tabel sudut-sudut istimewa, Oke, ini karena ini sinus X derajat, karena ini dia sin X per 2, jadi ini kita tentukan sudut-sudutnya, karena tidak mesti kita isi ini sudutnya ini semua ini 45 derajat, karena ini bagi 2. Jadi berbeda grafik untuk fungsi pada X sama dengan sin X, baru dia sin X per 2, sin X per 3, berbeda kurva mulusnya karena sudutnya ini mempengaruhi. Jadi ini yang perlu kita isi di sini, yang bisa dibagi 2 berarti 0 derajat, 60 derajat, 90 bisa dibagi 2, terus 120, 180, 270. Oh, ini masih ada 240 bisa bagi 2.
270, 300, ini sampai dengan 360. Nih. Baik, ini harus kita lengkapi ini supaya nanti bisa kita menggambar, menemukan titiknya. Berarti ini berapa nilai sinus 0 derajat? Ini 0. Sin dari 60 per 2 berarti 30. Berarti ini setengah. Sin dari 90 per 2 itu 45, berarti setengah akar 2. 120 per 2 sin 60 setengah akar 3. Ini 91. Ini 120 kembali dia setengah akar 2 akar 3. Ini menjadi setengah akar 2. Ini sinus 150 itu menjadi setengah, ini menjadi 0. Baik, ini kita lengkapi ini ya. Ini kita lengkapi supaya bisa kita temukan titiknya. Berarti ini 0 derajat, 0 derajat dengan 0. Kan titik itu X dengan Y. 60 derajat dengan setengah, 90 derajat dengan setengah akar 2, dan sampai seterusnya ini dilengkapi lah ya. Baik, setelah kita temukan titiknya ya, kita ikuti langkah ketiga tadi ini ya. Kita ikuti langkah ketiga tersebut. Sekarang langkah kedua, menuliskan titik ini pada bidang koordinat kartesius. Berarti kita gambar dulu. Ini saya hapus ini ya. Saya hapus ini. Saya gambar dulu bidang koordinat kartesius secara sederhana. Ini dulu sumbu Y, ini sumbu X ya. Berarti ini 0 derajat. Saya buat sini 0. Berarti habis 0 dia 60 derajat. Itu 90, 120. Ini sebenarnya 120, jaraknya ke C 180, 2 kali ini harus ada 150 di sini. Berarti harus kita perlebar dia ini 180. Ini 240. 240 berarti dia di sini 270 ya. 300 ya, berarti ini langsung ke sini 360. Supaya sesuai jarak berapa, jarak 30 ya, supaya harus nampak nilainya dengan benar ya. Oke. Baik. Inilah sumbu X. Sumbu X itu daerah asal ya. Itu semuanya itu nilai-nilai daripada sudut. Kalau dia satuan derajat, kita buat dia di sini X satuan derajat. Kalau dia radian, kita tulis di sini dia dalam bentuk radian. Baik, sekarang untuk Y itu adalah nilainya. Jarak nilai terbesar itu kita katakan dulu ini 1. Arti di sini setengah, arti di sini setengah akar 2, arti di sini setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Baik, maka inilah kita hubungkan sesuai tabelnya ini tadi, bahwa 0 derajat dengan 0 berarti dia di sini. Kita berikan noktah ini. Langkah ketiga, menghubungkan titik tersebut dengan kurva mulus. Langkah kedua, menuliskan titik X pada bidang koordinat kartesius lengkap dengan noktanya. Jadi ini kita harus memberikan nokta. Nokta itu adalah titik-titik. Nokta itu bentuk bulatan kecil dia ya, melambangkan suatu titik gitu ya. Baik, sekarang kita tulis sini noktanya. Titik 60 dengan setengah, berarti ini kita berikan dia garis putus-putus supaya lurus dia.
Ini noktanya. 120 itu 120 itu 60 ya. Berarti ya 120 60. Coba 90 bagi 2 45 ini ya. Ini salah ini tadi. Oke, ini 90 setengah akar 2 ini, terus 120 setengah akar 3. Oke, 180 sin 180 itu 1. Oke, noktanya. Ini juga ini juga setengah nilainya. Dia kalau dia sinus dari 360 itu kembali dia jadi 0, arti di sini. Jadi ini kita hubungkan. Langkah ketiga apa itu? Menghubungkan titik tersebut dengan kurva mulus. Berarti ini kita hubungkan secara sederhana ya. Ini dia kurva mulus. Jadi ini kita usahakan dia melengkungnya, maksudnya ya. Oke. Jadi inilah gambar grafik Y sama dengan fungsi pada X sama dengan sin X per 2 ya. Jadi bisa juga nanti menggambar untuk grafik fungsi X sama dengan cos, fungsi X sama dengan tangen ya, dan seterusnya ya. Semoga ini bisa kita pahami ya, semoga ini bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih.